Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para hadirin, selamat bergabung di acara Dokter Uner TV, edisi program Dokter Edukasi dengan tema Kenali dan Cegah Campak pada Anak. Nah, teman-teman yang belum tahu apa sih program Dokter Uner TV itu, Dokter Uner TV merupakan suatu platform dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga yang mana tiap minggunya terdapat episode rutin baik seputar dokter edukasi, dokter suntubi, dokter berkisah, ataupun berbagai podcast seru lainnya. So, jangan lupa subscribe akun Dokter Uner TV dan jangan lupa follow Instagram Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga @fk_uner untuk mendapatkan informasi menarik seputar edukasi kesehatan. Nah, para hadirin, dalam 1 jam ke depan kita akan membahas seputar campak atau morbili yang mana akhir-akhir ini menjadi sorotan bagi para orang tua terkait ledakan kasus yang terjadi di Indonesia. Dan tahukah kalian pada tahun 2022 berdasarkan data IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia menyimpulkan terdapat peningkatan kasus hampir 32 kali lipat atau sebanyak 3.341 kasus terjadi sepanjang tahun 2022. Oleh karena ini, hal ini merupakan suatu perhatian khusus kita bersama dan pada talk show kali ini kita akan mengupas tuntas tentang campak dan kita didatangi nih, kita memiliki seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Beliau adalah Dr. Dominikus Hutsada, Diploma of Tropical Medicine and Hygiene, Master of Clinical Tropical Medicine, Spesialis Anak Konsultan, selaku Kepala Divisi Ilmu Infeksi Penyakit dan Tropik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Langsung saja kita sapa beliau yang tengah hadir di antara kita semua pada sore hari ini. Selamat sore, Dr. Domi. Selamat sore. Baik, bagaimana nih kabarnya, dokter? Baik. Baik, dokter. Terima kasih banyak, Dokter Domi, telah menyempatkan waktu di sela kesibukannya dokter untuk sharing nih bersama para sahabat Dokter Uner TV sekalian. Nah, teman-teman sekalian, dan langsung saja ya dokter, kita ke sesi inti atau sesi pembahasan materi. Baik, nah sebagai pendahuluan, mungkin para sahabat Dokter Uner TV ini banyak yang kepo atau ingin tahu dokter terkait apa sih campak itu dan campak itu merupakan suatu penyakit yang seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan, silakan Dokter Domi. Ya, penyakit campak adalah satu penyakit menular berbahaya disebabkan oleh virus campak. Penyebabnya hanya satu, virus campak. Dan virus campak ini cuma ada satu jenis ya. Berbeda dengan misalnya demam berdarah, itu ada 4 jenis virus demam berdarah, tapi virus campak itu hanya ada satu. Sudah tua karena sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Salah satu pembunuh anak paling dominan, dia adalah urutan kelima dari semua pembunuh anak-anak. Setiap tahun dia menghabiskan kira-kira 700.000 anak di seluruh dunia. Ya, jadi ini bukan penyakit kaleng-kaleng ya, ini penyakit yang efeknya itu mematikan, satu itu ya. Kedua, penyakit ini juga berbahaya karena sangat menular. Jauh lebih menular daripada penyakit-penyakit menular yang sebagian besar. Ya, jadi penyakit campak ini kira-kira seperti itu. Baik, luar biasa di penjelasan dokter. Terima kasih dokter atas pencerahannya. Ternyata campak ini adalah penyakit yang sangat serius, teman-teman, untuk dapat kita ketahui karena yang pertama mematikan dan daya tular yang sangat tinggi. Nah, dokter, terkait dengan kejadian sekarang yang disorot oleh banyak masyarakat, apakah benar dokter terjadi lonjakan kasus campak di Indonesia? Dan kira-kira jika hal tersebut benar, hal apa yang menjadi dasar penyebabnya? Silakan, ya, kita sekarang sedang menuai apa yang terjadi selama pandemi COVID. Baik. Selama 2 atau 3 tahun, beberapa kegiatan kesehatan tidak bisa berjalan, terutama imunisasi. Entah karena posyandu tutup ya, atau orang takut untuk bepergian dan sebagainya, sehingga cakupan imunisasi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia ini menurun tajam. Padahal dalam ilmu penyakit menular kita tahu kalau Anda hentikan imunisasi, tunggulah penyakit akan datang kembali.
Jadi yang kita lakukan atau yang terpaksa kita lakukan selama 2-3 tahun terakhir itu, hari ini kita melihat efeknya. Ya, hampir semua penyakit yang ada vaksinnya meningkat kembali. Bukan cuma campak, ya, tapi memang salah satu yang paling menakutkan adalah yang terjadi pada campak. Itu penyebab utama. Dan itu terbukti bahwa boleh dibilang semua yang sakit ini nggak pernah divaksin. Baik, dokter. Ya, jadi ya para ahli sudah meramalkan 2 tahun yang lalu bahwa kita akan menghadapi hari ini. Ya, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Oh, itu nggak pernah kita perkirakan, tidak. Itu sudah kita perkirakan. Ya, demikian. Baik ya teman-teman sekalian, ini adalah dampak dari cakupan imunisasi yang kembali rendah yang disebabkan oleh pandemi COVID kemarin. Nah, oleh karena itu mungkin nanti kita akan lebih berbincang-bincang lagi terkait imunisasi campak dan mungkin bagaimana nih caranya biar kita bangkit lagi agar campak di Indonesia terkontrol. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih seputar penyakit campak. Nah, Dokter Domi, mungkin banyak dari sahabat Dokter Uner TV yang belum tahu terkait bagaimana sih tanda dan gejala dari penyakit campak ini. Silakan, Dokter. Ya, sebetulnya ya kalau di Indonesia ya hampir semua kakek nenek kita atau orang-orang tua kita itu sangat terbiasa karena mereka sangat sering melihat penyakit ini. Karena penyakit ini sudah di Indonesia itu sudah lama dan banyak. Selalu ditandai dengan demam, panas ya. Kemudian batuk, pilek dan mata yang merah, sakit mata dia ini. Dan tahap berikutnya adalah munculnya bercak merah, ruam. Jadi panas, batuk, pilek, sakit mata dan ruam. Itu yang masyarakat sebetulnya mudah menandai, terutama kalau merah-merahnya sudah keluar. Ya kalau masih panas tentu masih bisa ke kanan dan ke kiri. Tapi begitu merah-merahnya muncul, umumnya kita mengatakan oh ini campak. Ya. Campak ini ada padanan namanya di hampir semua bahasa di Indonesia. Jadi ini menunjukkan kalau penyakit ini memang lama. Ya, dan hampir semua daerah ya tidak ada daerah terbebas dari penyakit ini. Jadi yang harus dikenali orang tua itu tadi demam, batuk, pilek, mata merah, mata sakit ya. Jadi dia bernanah juga. Terakhir adalah munculnya bercak merah. Baik, itu yang jelas. Nah itu tadi ya teman-teman sekalian, jangan lupa kalian ingat-ingat terutama para ibu-ibu terhadap anaknya nih. Tanda campak yang paling penting untuk diketahui yang pertama ada demam, batuk, pilek, terus juga ada mata merah atau mata sakit. Yang ketiga munculnya ruam merah pada kulit. Nah kita sudah tahu nih tanda dan gejala campak, mungkin kalian ada yang ingin tahu nih. Lalu bagaimana dokter? Apakah campak ini dapat dicetuskan oleh faktor resiko tertentu atau penyebab predisposisi tertentu yang ada di masyarakat, dokter? Silakan, dokter. Iya, untuk semua penyakit yang ada vaksinnya, faktor resiko terbesar adalah tidak divaksin dia ini. Baik. Karena orang yang divaksin, kalau terima 2 kali vaksinasi campak, maka perlindungan dia itu hampir 100%, walaupun tidak 100% ya, karena buatan manusia ya susah untuk sempurna. Baik, Tapi perlindungan sangat baik. Jadi kita tahu kelompok-kelompok yang tidak divaksin itu akan lebih beresiko. Nomor 2, kalau ada kontak di sekitarnya, jadi ada orang lain sakit di sekitarnya. Penyakit ini kan bukan turun dari langit ya, jadi harus ada penularnya. Baik. Nah itu 2. Kalau kondisi Anda tidak baik, misalnya gizi buruk, punya komorbid, ya anak-anak gemuk, anak-anak yang dengan kelainan-kelainan imun misalnya, maka dampak penyakit campak ini lebih mematikan lagi. Baik, Ya, jadi, tapi kunci utama bagi saya adalah imunisasi. imunisasi ya. Tadi ya teman-teman, jadi yang pertama faktor yang paling penting mempengaruhi terjadinya infeksi campak pada diri seseorang, yang pertama kondisi apakah dia sudah terimunisasi atau belum, dan yang kedua apakah si seseorang ini terdapat penyakit komorbid atau tidak, misalnya seperti gizi buruk atau obesitas dan juga sebagainya. Nah, kita sudah tahu nih mengenai faktor yang menyebabkan infeksi campak, tanda dan gejalanya. Mungkin sekarang yang ada di pikiran para ibu-ibu, dokter. Jika seorang ibu
dia melihat anaknya kok ada demam, batuk, pilek, lalu juga ada matanya merah dan juga ada ruam merah di kulit. Hal apa yang harus ia lakukan? Apakah dengan dia menilai, oh gejala ini kecenderungannya campak nih, itu di saat itu ibu tersebut harus membawa anaknya ke rumah sakit untuk menemui dokter atau ada penanganan awal terlebih dahulu yang harus dilakukan? Silakan dokter. Jika sudah muncul bercak merah, dengan kata lain kecurigaan utama adalah campak, maka memang disarankan dia berobat. Ya. Belum tentu dia perlu rawat inap, sebagian besar akan rawat jalan. Baik. Tetapi berobat itu dua tujuannya ya. Satu untuk mengobati anaknya. Dua, panas dengan bercak merah itu lebih dari 300 penyakit. Baik dokter. Jadi untuk mengetahui yang mana itu nggak gampang. Untuk dokter aja tidak mudah ya, apalagi untuk awam. Nah itu kita juga perlu tahu kemana dia. Karena banyak penyakit lain yang lebih ringan, ya hampir sama modelnya, tapi dokter biasanya bisa membedakan. Jadi dia perlu berobat. Kalau belum muncul bercak merah, ya penanganannya rutin seperti kalau anak itu sakit. Jadi kalau panas dikasih obat panas, batuk boleh dikasih obat batuk dan sebagainya, ditunggu 2-3 hari. 2-3 hari tidak membaik, saya kira sebaiknya memang berobat. Karena penyakit-penyakit seperti demam berdarah, itu juga itu masa-masa mulai bahayanya. Jadi hari kedua panjang atau hari ketiga, sudah harus ada intervensi yang lebih dari sekedar memberi obat panas. Baik, Itu dokter. sarannya begitu. Terima kasih banyak nih dokter untuk advice-nya. Jadi para ibu-ibu, ini bukan suatu hal yang diremehkan, tapi juga bukan hal yang harus sangat membuat panik, bukan panik tapi lebih harus waspada. Jika anak mengalami demam, maka boleh memberikan obat-obat suportif misalnya untuk menurunkan demamnya, untuk menyembuhkan batuk atau pileknya, tetapi juga lebih sangat baik dibawa ke dokter untuk dapat menilai diagnosis penyakitnya apa dan tata laksana lebih lanjut yang akan diberikan nantinya. Campak ini tidak harus rawat inap ya dokter ya. Mungkin para ibu-ibu penasaran, lalu apa sih indikasi pasien campak ini dirawat inapkan, dokter? Silakan, dokter. Ya, pertama kalau memang tidak bisa merawat dengan baik ya. Jadi ibu yang anaknya 10 misalnya susah kan. Karena merawat campak itu bukan cuma untuk anak ini. Baik, dok. Harus dipikirkan juga supaya dia tidak nulari orang. Maka dia harus sendirian dan untuk anak yang tinggal di rumah yang banyak orang dan anak kecilnya banyak itu menimbulkan masalah sendiri. Kalau kepada orang dewasa, karena di Indonesia ini hampir semua orang dewasa pernah kena campak, biasanya dia tidak menular. Tapi pada yang anak-anak yang umumnya juga rentan, ya, rawan terserang, nah itu dia bisa berbahaya. Jadi dengan pertimbangan itu, satu, kalau tidak bisa dirawat dengan baik di rumah, dia disarankan. Nomor dua, kalau sudah ada komplikasi. Baik, dok. Sakitnya tidak lagi campak saja, sudah ada infeksi paru atau diare, ya, anak tampak sesek, mencret terus, nah, atau nomor tiga, nggak mau makan minum. Itu juga nggak bisa. Sampai harus melihat bahwa ini resiko untuk memberat dan meninggal ini besar. Jadi itu juga memerlukan perawatan. Jadi tujuan dia di rumah sakit, sekali lagi bukan cuma untuk merawat, tapi untuk mengisolasi dia supaya tidak nulari orang. Baik, dokter. Jadi mungkin ada yang penasaran nih dokter dan tertarik dengan statement dari dokter Domi bahwa campak itu kan menular dan ketika ada seorang pasien anak dengan campak agar tidak menularkan dengan anak-anak lainnya maka harus diisolasi. Nah kira-kira penularan campak itu lewat udara atau lewat cairan atau seperti apa dokter? Ya, campak menular dengan droplet. Jadi kalau anak ini ngomong bernafas, tanda kutip, kira-kira begitu. Tetapi berbeda dengan COVID, ya sebelum era Omikron, Iya dok. campak ini jauh lebih berbahaya. Jadi campak ini kalau ada satu anak sakit, Iya dok. secara rata-rata dia telah menulari kira-kira 19 orang. Ya, bandingkan dengan misalnya COVID di awal dulu waktu Wuhan itu satu menulari 2. Kemudian waktu Delta satu nulari 6 sampai 8 ya. Ini campak ini 2 kalinya. Jadi sangat-sangat berbahaya.
Luar biasa ya teman-teman sekalian, inilah pentingnya campak dan mempelajari campak tuh gak kalah dengan kalian kepo atau mempelajari pandemi COVID-19. Ya. Nah, baik dokter, sekarang kita menuju yang tadi sudah dokter singgung terkait komplikasi campak. Mungkin beberapa sahabat dokter Uner TV, apalagi para sahabat yang mungkin memang di bidang medis, beberapa ada yang tahu dokter kalau komplikasi campak itu ada yang terjadi langsung atau mungkin jangka panjang. Terkait hal itu bagaimana sebenarnya dokter Domi? Ya, banyak orang-orang tua kita menganggap remeh penyakit ini karena mereka sering lihat dan banyak anak yang sakit terus membaik ya. Jadi oh itu biasa, itu setiap anak seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apa yang paling berbahaya dari campak? Campak ini membuat seluruh sistem pertahanan kita itu hilang. Campak itu menghabiskan TNI Polri di tubuh kita. Yang tugasnya kalau ada musuh, penyakit atau yang lain, itu dia maju duluan ya. Tapi begitu kena campak, itu semua habis. Termasuk ikatannya. Jadi seseorang itu secara normal kalau pernah kena tipes, terus didatangi lagi oleh penyakit tipes, dia ingat, dulu saya pernah kena penyakit ini, maka dia sudah siapkan senjata. Nah ini begitu kena campak, perpustakaan ini hilang. Nah karena itu, kematian terbanyak adalah setelah campak, kena penyakit lain. Itu yang paling banyak membunuh. Ya. Dan sedihnya, kehilangan sistem pertahanan itu bisa bertahun-tahun. Normalnya kehilangan pertahanan itu hanya sebulan. Tapi ada 1-2 anak yang akan kehilangan lebih dari setahun. Nah, dan itu yang membuat, ya bayangkan, rumah yang nggak dikunci, pintu terbuka lebar. Jadi maling segala macam bisa masuk. Nah itu terjadi pada tubuh kita. Sehingga campak ini tidak bisa dianggap remeh. Sedangkan untuk yang jangka panjang, itu tadi terutama jangka pendek. Tapi yang jangka panjang, virusnya tidak menghilang. Orangnya sembuh, tanda kutip, kelihatannya sembuh. Tapi virusnya tetap bersemayam dalam tubuh kita. Terus nanti bangun lagi, kira-kira 8-9 tahun, menimbulkan kejang dengan semua gejala-gejala persarafannya. Dengan angka kematian yang hampir 100%. Kalau di stomo sekitar 100%-an. Jadi bukan hari ini saja, Anda harus hitung kira-kira 8, 9, 10 tahun lagi. Masih bisa ada ekornya. Kalau di India bisa sampai 20-30 tahun lagi. Di kita datanya tidak sampai sejauh itu. Ya, jadi untuk saya penyakit ini sangat menakutkan. Cuma kalau orang nggak memahami ya dia nggak takut gitu. Seperti orang melihat hantu ya. Kalau nggak tahu hantu itu apa ya dia baik-baik saja, dia tenang-tenang aja. Justru karena kita mengerti bahwa campak ini begitu berbahaya, maka kita sangat-sangat khawatir. Ya. Baik dokter. Nah, saya sangat tertarik dan juga para sahabat dokter Uner TV pastinya tertarik dengan omongan dari dokter Domi tadi. Hal ini berarti ketika seseorang telah pernah terkena campak dokter, dia masih bisa terkena infeksi campak lagi dokter? Atau bahkan lebih berat? Enggak. Gitu. Oh. Ini sisi positifnya. Oh, gitu. Ya, jadi di dunia ini ada penyakit yang kalau Anda sudah pernah kena sekali, Anda nggak kena lagi. Ya, contohnya cacar air, ya campak. Ini contohnya. Ada penyakit yang bisa kena berkali-kali, COVID misalnya ya. Nah, tetapi yang ditakutkan bukan kena lagi, yang ditakutkan karena virusnya itu nggak hilang. Suatu hari dia bisa bangun. Nah itu bukan kena lagi, itu virus yang lama dibangkitkan oleh entah alasan apa dan menyerang tubuh kembali dalam bentuk yang berbeda. Tidak lagi panas dan merah-merah, tapi biasanya gejala saraf. Karena yang banyak diserang itu adalah sistem saraf. Ya. Baik, itu ya teman-teman sekalian. Jadi efek campak ini sangat mengerikan dan jadi kewaspadaan bersama karena tidak hanya berdampak pada jangka pendek aja tapi juga jangka lama, bahkan berbeda-beda daerah, berbeda epigenetik juga berbeda kelamaannya ya dokter ya. Ada yang sampai 20 sampai 30 tahun harus dijaga kewaspadaan terhadap campak ini karena si virus campak ini tidak hilang dari tubuh meskipun awalnya tidak ada gejala lagi, tapi dia mungkin tidur sementara ya dokter. Tapi suatu saat dia akan bangun dengan manifestasi gejala yang berbeda.
Baik, Dokter Domi, luar biasa penjelasannya, Dokter. Tetapi kita masih ada mitos dan fakta lainnya terkait campak nih, Dokter. Ada sisi lain juga nih, Dokter, yang bingung apakah vaksin ini penting untuk dilakukan pada campak. Jadi artinya lebih proteksinya lebih tinggi mana seseorang dengan kekebalan alami setelah terkena infeksi campak dengan kekebalan yang dihasilkan dari vaksinasi. Silakan, Dokter. Ya, ada 4 cara orang mendapat kekebalan. Memang iya. salah satunya kalau dia habis sakit. Yang kedua nggak sakit tapi ketemu virusnya terus ya. Orangnya nggak sakit tapi yang sakit Iya, banyak. Dok. Jadi dia nggak pernah sakit tapi ketemu virus dia kebal. Baik. Yang ketiga dengan vaksin. Iya, Dok. Dan yang keempat ibu menurunkan pada bayinya. Bibun. Tentu yang kuat itu kalau misalnya penyakit itu menimbulkan kekebalan itu dia lebih kuat dari vaksin. Oh, baik. Ya, tapi jangan terus mengatakan kalau gitu nggak usah vaksin, sakit aja ya. Jangan lupa ya, yang diteliti ini orang yang hidup ya. Setiap kali Anda sakit, pasti banyak yang mati. Dan yang mati itu nggak pernah diteliti gitu. Jadi, Iya, benar, jadi itu sisa-sisa yang hidup. Jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa kekebalan lebih baik diperoleh dari sakit itu nggak bisa ngomong gitu. Kalau terpaksa sudah kadung sakit, Iya, Dok. ya sudah, ada sisi baiknya bahwa Anda mungkin nanti kebal. Tapi imunisasi adalah jalan terbaik. Resikonya adalah yang paling minimal. Maka tidak ada opsi lain, saya selalu mengulang pernyataan ini, untuk mendapatkan kekebalan vaksinasi adalah jalan terbaik. Ya. Vaksinasi umumnya untuk anak sehat Iya, Dok. sebelum sakit, karena tujuannya pencegahan. Tetapi kalau baru sakit, itu ada vaksin yang bisa diberikan. Oh, iya, Tapi Dok. menurut saya tidak semua dokter berani melakukan ini. Jadi mungkin hanya beberapa dokter tertentu dengan kompetensi yang lebih tinggi yang akan melakukan. Tetapi boleh kita memberikan karena walaupun tidak lagi bisa mencegah, tetapi mungkin bisa membuat tidak berat. Oh, baik, Dokter. Ya. Jadi telah berkembang juga nih vaksinasi yang tujuannya diberikannya untuk menghindari morbiditas yang lebih berat ya, Dokter. Iya. Lalu Iya. apakah vaksinasi jenis ini telah ada nih, Dokter, di Rumah Sakit Oh, Dr. kita Sutomo pakai Surabaya? vaksin yang sama, vaksin yang vaksin sama yang dengan sama. vaksinnya ya. Oh, baik, Cuma Dokter. hari keberapa kita berikan itu yang berbeda. Nah, Baik. cuma sekali lagi masalahnya itu ya, tidak semua teman-teman dokter menguasai hal ini. Jadi ini akan membuatnya tidak berani ambil resiko. Nah, ini Baik. harus dimaklumi bahwa memang seperti itu. Baik, Dokter. Terima kasih banyak nih, Dokter, atas pencerahannya. Sangat banyak nih yang telah kita ketahui dari yang semula nggak tahu apa-apa tentang campak, akhirnya kita mengerti dan bahkan kita dapat mengerti lebih dalam dan semoga kita dapat lebih waspada ya, Dokter ya. Nah, selanjutnya, Dokter, ada lagi mitos yang beredar yang mengatakan bahwa vaksin campak berkaitan dengan peningkatan insiden autis pada anak. Apakah hal ini benar, Dokter? Silakan. Ya, Dokter. ini adalah salah satu hoax paling terkenal di dunia kesehatan, di dunia kedokteran ya. Iya, Dok. Dan hoax ini menghancur leburkan imunisasi di Amerika. Amerika adalah satu-satunya benua yang pernah nol campaknya. Tapi sekarang dia banyak lagi, gara-gara hoax ini. Jadi setelah hoax ini orang sebagian tidak mau lagi divaksin, Iya, Dok. menganggap bahwa ada hubungannya dengan autis. Tulisan yang mengatakan vaksinasi campak itu berhubungan dengan autis itu muncul tahun 98. 98. Ya, ditulis oleh seorang yang dokter di Inggris, yang kemudian dibatalkan oleh majalahnya sekitar 8 tahun kemudian karena dianggap terlalu banyak kesalahan. Baik dari segi metodologi penelitian maupun ada unsur kejahatannya. Dokter ini kemudian ditahan di Inggris, sempat dipenjara sekitar 9 bulan, ijazah dokternya dicabut, izin praktek dibatalkan, dan kemudian dia pindah ke Amerika. Oh, ya Allah, ya, Dok. Jadi sumber dari hoaxnya saat ini sudah dibatalkan, jadi tulisan itu sebenarnya tidak ada. Ya, tapi sebagian orang masih percaya pada yang tidak ada ini. Nah ini karena itu hebatnya orang yang bikin hoax ya. Jadi hoaxnya Iya, Dok. sumbernya hilang, tapi efeknya terus jalan. Jadi bukan cuma membantah
para dokter yang menyetujui vaksinasi sebagai langkah utama melakukan penelitian tandingan dalam skala raksasa besar, puluhan ribu anak, Iya, Dok. untuk membuktikan betulkah ada hubungan. Paling tidak ada 9 penelitian skala dunia untuk menjawab pertanyaan apakah vaksin campak berhubungan dengan autis. Dan jawabannya 9-9-nya sama, vaksin campak tidak menyebabkan autis. Baik, itu tadi ya teman-teman sekalian, bahwa itu adalah hoax terbesar dan mungkin dari hoax bahkan bisa membunuh masyarakat pada akhirnya ya dokter ya. Ya, yang paling menjengkelkan Iya, ya, Dok. penyebar hoax ini sekarang jadi bintang film. Nah ini loh. Waduh, Ini udah kan saya kepo nih, nggak dokter, nyaman ya, ini siapa kan nggak enak ini. Orang yang banyak bikin masalah, Iya, Dok. terkenal jadi selebriti dan setiap kali dia disorot Iya, oleh Dok. kamera itu. Tapi dia nggak mungkin balik ke Inggris karena namanya sudah di blacklist di situ. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak nih Dokter Domi. Jadinya tambah tahu lagi nih kita tentang campak. Nah, dokter, kita menuju ke sesi akhir dari perbincangan, tapi sebelum itu ada lagi nih dokter hal yang harus diluruskan terkait dari yang Dokter Domi tadi sampaikan. Misalnya ada seorang anak dokter, dia telah telah mengalami infeksi campak. Pada seorang anak yang telah mengalami infeksi campak, apakah tetap perlu diberikan vaksin campak, dokter? Silakan. Iya, kebijakan kita di Indonesia, vaksinasi tetap diberikan apabila seseorang telah pernah kena campak dan belum pernah divaksin sebelumnya. Dengan beberapa pertimbangan, tapi kita akan memberikan. Ya, Baik. jadi begitu. Jadi tetap diberikan ya teman-teman sekalian. Lalu ada lagi satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para ibu-ibu dokter. Ketika anaknya terkena campak, apakah ada pantangan-pantangan makanan tertentu? Dan apakah dalam kondisi tubuh dengan ruam-ruam merah tersebut, apakah sang anak ini masih diperbolehkan untuk mandi? Atau mandi merupakan hal yang penting untuk bagi si penderita campak? Silakan dokter. Nah itu berlaku pedoman umum ya. Jadi Oh, kalau iya, Dok. panas anak nggak boleh mandi. Oh, baik. Mandi bagi anak panas itu malapetaka, dia kan semakin panas nanti. Hmm, Terus kalau dia sekedar batuk biasa, bukan dalam rangka campak, Iya. biasanya habis makan es, coklat gitu, terus batuk ya, maka kita sarankan untuk tidak makan makanan-makanan itu ya. Apalagi kalau ibunya sudah tahu, ibu yang merawat sendiri anaknya itu paham benar. Kalau anaknya sudah makan ini, besoknya terang batuk, nah, itu sudah tahu. Nah dalam konteks campak, karena dia terus kehilangan selera makan dan minum, kita harus memilih mana yang lebih penting. Bagi saya, lebih penting untuk memenuhi kebutuhan cairannya, sehingga saya tidak melarang. Mau minum apa, silahkan. Mau makan apa, silahkan. Yang penting dia minum dan makan. Ya. Baik, iya dok. Kita nggak bisa juga terlalu ketat. Ya, karena nanti anak itu sungguh-sungguh nggak makan, nggak minum, ini malah petaka juga. Jadi sudahlah, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, yang saya tidak setuju adalah hoax lain Iya, Dok. di Indonesia ini, Iya, Dok. termasuk di Jawa, Madura, adalah kalau anak dengan ruam kasih kelapa muda, air kelapa muda ya. Iya dok. Tapi saya selalu menjawab, loh ini tahun 2023 loh. Ya kan? Kenapa kita masih menggunakan ilmu tahun 60 ini? Ya, jadi nggak usah. Memberi air kelapa muda itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tujuannya supaya merah-merahnya cepat keluar, supaya Anda terpengaruh oleh hal-hal lama yang tidak dapat mitos-mitos. dibuktikan kebenarannya. Saya kira begitu. Oh gitu, baik dokter, terima kasih banyak. Itu ya tadi teman-teman sekalian. Jadi untuk campak sendiri sebenarnya tidak ada hal khusus terkait pantangan makanan, justru anak diharapkan intake-nya sebaik mungkin selama dia terkena infeksi campak. Nah, teman-teman sekalian, kita telah berada di ujung perbincangan nih bersama Dr. Domi dalam kupas tuntas campak. Tapi sebelum kita menutup edisi pembahasan materi, mungkin dari Dr. Domi ingin memberikan take home message-nya nih kepada para sahabat dokter Uner TV terkait campak. Silakan Dr. Domi. Iya, dua hal. Pertama, dan ini yang membuat vaksinasi menjadi sangat penting. Baik. Kedokteran sampai hari ini tidak mampu menjawab banyak masalah ya, dengan semua kemajuan yang diperoleh.
Salah satunya adalah kita tidak punya obat yang bisa membunuh virus campak. Sama seperti virus demam berdarah, tidak bisa, kita nggak punya obat itu. Maka yang kita berikan itu adalah upaya-upaya pengamanan kalau anak itu mengalami apa gitu. Dan itu yang kita lakukan pada campak. Oleh karena penyakit ini tidak ada obat mujarabnya, maka mencegah selalu lebih baik. Itu mengapa vaksinasi itu tidak dapat diabaikan. Harus diterima oleh si anak. Satu. Nomor dua, jika sudah muncul merah-merah, jadi panas dengan bercak merah, Anda harus berobat. Itu pesannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Domi atas semua ilmu yang telah disampaikan kepada para sahabat Dr. Uner TV. Semoga ilmu yang telah disampaikan tersebut dapat menambah wawasan bagi kita semua dan khususnya para orang tua agar mereka tidak panik lagi nih seputar campak, tetapi sebaliknya orang tua sudah lebih waspada, sudah lebih kenal tentang campak ini sehingga diharapkan semoga kasus campak di Indonesia jumlahnya semakin terkontrol, cakupan imunisasi campak semakin tinggi lagi, dokter. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, mau mengingatkan kembali nih sebelum kita menutup acara pada talk show kali ini, jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Dr. Uner TV dan jangan lupa untuk follow Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga @fk_uner karena kedepannya masih banyak nih episode dengan topik kesehatan yang tentunya lebih menarik lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, saya Firian Ladia selaku moderator pada talk show kali ini mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say